Annyeonghaseyo, kembali lagi ke channel aku di Oni Lovely. Nah, jadi kali ini aku nggak mau review atau apapun, aku mau nge-share cerita aku tentang gimana sih perjalanan aku ngadepin jerawat aku. Nah, jadi pada tahun sekitar 2016 itu aku mulai masuk kuliah. Di situ wajah aku biasa-biasa aja, nggak ada jerawat. Ada sih jerawat tapi nggak sebanyak yang kayak kalian bisa lihat sekarang. Mungkin ada beberapa dari kalian bakal ngira, ih nggak seberapa sih, biasa aja sih. Tapi menurut aku nggak. Karena jangan samain semua orang kayak kalian. Karena aku tuh kayak waktu aku ngeliat kaca tuh aku bener-bener ya ampun, muka gue rusak banget, muka aku tuh rusak banget, rusak parah waktu itu. Jadi pada saat tahun 2016 itu aku mulai pakai skincare, tapi cuma sekedar moisturizer. Itu aku pakai dari Citra Hazelin yang warna putih pokoknya. Aku pakai itu. Kemudian sekitar tahun 2017 aku itu pernah coba produk punya teman aku, itu produk dari Wardah. Aku pakai apa ya, mungkin bedak padatnya atau moisturizernya. Itu karena aku lagi main ke kosan temen aku, tapi aku lupa bawa make up aku. Jadi aku coba-coba pakai produk Wardah punya temen aku. Nah, dari situ tuh aku tuh udah ngerasa aku tuh nggak cocok sama produk Wardah. Karena setelah itu aku timbul beruntusan di sebelah sini. Kemudian mulai timbul jerawat-jerawat. Aku bakal kasih fotonya. Nah, di foto itu wajah aku tahun 2017. Dan ditambah lagi kami tuh ada kunjungan industri, jadi makin gak kerawat muka aku. Di situ aku masih pakai Citra pembersih wajah, juga aku pakai Citra. Tapi karena saat itu aku ngerasa aku mulai banyak jerawat, jadi aku pakai Citra yang green tea kalau nggak salah, warna hijau. Aku pakai itu moisturizernya. Tapi kalau pembersih mukanya tetap yang Hazelin. Iya Hazelin kalau nggak salah. Aku tetap pakai itu. Nah, saat kunjungan industri itu kebetulan aku itu kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi kami itu kunjungan industrinya ke Pulau Jawa. Jadi selama dari Palembang ke Jawa itu muka tuh nggak keurus banget, sumpah. Jadi waktu berhenti, misal lagi istirahat di salah satu rumah makan atau pom bensin, kan itu biasanya ada yang cuci muka kan. Nah, aku tuh nggak bawa sama sekali. Aku turun-turun aja, ikut temen kan, ikut temen. Temen ada yang cuci muka, aku minta dong. Itu salahnya aku minta asal-asal gitu. Ada yang bawa Garnier, aku minta Garnier. Ada yang bawa Wardah, aku pakai Wardah. Dan alhasil kembali dari kunjungan industri itu jerawat aku bener-bener parah. Aku bakal kasih lihat fotonya. Nah, setelah itu aku mulai putusin kayaknya aku nggak cocok lagi pakai Hazelin, dan aku stop pakai Hazelin. Dan saat itu aku coba kembali ke Fair and Lovely karena dulu aku pernah coba dan cocok dan kulitku membaik, tapi nggak mempan lagi. Waktu itu pengetahuan aku tentang skincare bener-bener sedikit banget. Aku nggak banyak tahu. Aku mulai pakai masker, dan bodohnya lagi aku tuh pakai masker Naturgo. Kalian tahu kan masker Naturgo, masker yang peel off itu buat bersihin komedo. Aku pakai itu saat wajahku lagi radang-radang, bener-bener banyak jerawat. Itu kesalahan terbesar aku menurut aku. Nah, saat itu aku juga nggak tahu tipe wajah aku tuh gimana.
cara penanganannya gimana, dan produk apa yang kira-kira bener-bener nggak cocok ke aku. Jadi awal-awal itu aku coba pakai skincare yang base-nya tuh oil. Nah, jadi ternyata wajahku itu kombinasi. Jadi pada area T-zone itu berminyak, terus area sini, sebelah sini itu cenderung kering. Nah, jadi aku nggak tahu dong gimana. Pokoknya kalau wajah yang berminyak, aku saranin jangan pernah pakai skincare yang mengandung minyak juga. Paham kan? Dan ternyata aku mulai sadar ternyata wajahku itu nggak cocok sama minyak. Aku mulai tahu, oke, ternyata aku udah nambah pengetahuan tentang skincare aku. Ternyata wajah berminyak itu nggak cocok sama minyak. Ya, minyak ketemu minyak ya, apa kabar wajah. Terus setelah itu aku coba lagi, kalian tahu kan Nasifik itu ada yang Fresh Origin Serum. Nah, aku coba itu dan ternyata nggak cocok aku. Ke teman-temanku yang lain itu cocok, tapi ke aku nggak. Dan ternyata aku paham lagi, ternyata wajahku itu nggak cocok sama skincare yang mengandung vitamin C yang terlalu tinggi. Nah, itu aku udah mulai kenal nih sama wajahku. Nah, terus aku cari-cari produk yang kira-kira bener-bener cocok untuk wajahku, kombinasi tapi lebih ke oily. Jadi aku cari-cari terus, aku tanya-tanya temen, aku buka YouTube, aku lihat-lihat review, aku ketemu sama produk Himalaya. Nah, di situ aku coba masker Himalaya yang Neem Mask. Aku coba itu dan itu pengaruh, sampai sekarang aku tetap pakai itu, aku restock terus karena emang sebagus itu. Tapi saat aku pakai terlalu tebal, itu malah nimbulin kayak jerawat baru. Tapi kalau aku pakainya tipis-tipis aja, itu bekerja kok di aku. Nah, aku mulai sadar ternyata oke, ini cocok ke aku masuk ke skincare list aku. Oke, masuk. Terus aku coba pakai Agnes. Siapa nih yang udah pernah coba pakai Agnes? Nah, aku udah pernah coba dari facial wash, terus cleansernya, moisturizernya, toner, apa lagi ya, toner, sunscreennya, aku udah pernah aku coba semua. Dan aku pakai itu kurang lebih 3 bulan, dan aku bakal kasih lihat wajahku gimana saat aku pakai produk Agnes. Nah, waktu aku pakai moisturizer si Agnes, ternyata dia tuh kayak silikon gitu loh, yang ngeblurin pori-pori, dan itu nggak cocok aku. Aneh kan? Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Di aku cocok, belum tentu di kalian cocok kan gitu. Selama 3 bulan itu aku coba pakai Agnes, dan aku ngeliat, ini bodoh banget sumpah, dan aku ngeliat ada salah satu artis yang di endorse sama salah satu krim yang udah pernah aku bahas, dan ternyata krim itu mengandung merkuri yang lumayan tinggi katanya, menurut hasil dari dokter Granley dan dokter apa ya, dokter Lee dari Bening Klinik. Itu aku, ya ternyata krim Helwa itu mengandung merkuri. Dari situ sebenarnya aku tuh udah tahu sih, udah ngerasa nge-feeling juga sebenarnya, karena wajahku tuh bisa bener-bener bersih. Bukan bersih maksudnya bebas dari jerawat, tapi bener-bener kayak kinclong banget, dan kulit tuh kayak mulus, bener enak banget foto-foto kalau tanpa efek ya. Aku suka banget foto waktu itu tanpa efek waktu aku pakai salah satu krim itu. Dan ternyata setelah beberapa lama, krim malamnya itu berubah jadi warna hitam. Nah, aku takut dong. Aku berhenti pakai krim itu, dan aku bakal kasih lihat wajah aku ketika aku berhenti. Nah, waktu wajah aku berhenti, ternyata pori-pori aku itu kebuka makin lebar, dan jerawat aku mulai muncul lagi. Untungnya aku udah bener-bener kenal dengan wajahku. Jadi saat aku berhenti pakai Helwa, aku nggak langsung stop semuanya, nggak.
aku stop dulu dari cleanser, kemudian nggak pakai toner, kemudian hari berikutnya aku nggak pakai krim malam, hari berikutnya aku udah nggak pakai krim siang, dan seterusnya sampai akhirnya aku berhenti total. Nah, setelah aku berhenti pakai Helwa, aku beralih ke Safi. Itu tanpa ragu-ragu, aku langsung beli satu paket. Gak tahu kenapa, dan aku langsung beli. Dan untungnya aku tuh cocok banget sama Safi gitu. Dan itu padahal sebenarnya waktu itu Safi kira-kira baru ngeluarin 3 varian deh. Yang warna pink, terus yang warna biru, sama yang warna ungu. Pink itu untuk remaja, kalau warna biru untuk usia 20 tahunan ke atas, dan warna ungu itu untuk anti aging. Nah, aku langsung beli sepaket yang warna biru. Dari mulai toner, cleanser, terus scrub, apa ya? Essence, apa lagi ya? Udah kayaknya itu deh. Aku langsung beli satu paket, aku lupa harganya berapa, dan untungnya itu cocok ke aku. Aku bakal kasih lihat wajah aku setelah aku pakai Safi. Nah, setelah aku pakai Safi, wajah aku mulai berangsur-angsur membaik. Sampai aku harus pulang ke desaku. Kebetulan aku dari Morenim dan aku kuliah di Palembang. Jadi dari Palembang aku harus kembali ke Morenim karena aku udah wisuda. Aku udah selesai kuliah, jadi aku pulang ke Morenim. Dan mungkin karena adaptasi udara, adaptasi air, dan pola makan yang nggak beraturan, itu buat wajah aku breakout lagi. Bener-bener parah banget waktu aku balik ke Morenim. Awalnya waktu awal-awal pulang tuh wajahku mulus banget, mulus, nggak ada jerawat sama sekali. Aku kasih lihat videonya nanti. Kemudian muncul satu di dagu, kemudian muncul lagi di dahi, terus pipi aku mulai muncul lagi, dan akhirnya aku sempet kepikiran pakai krim dokter lagi. Nggak tahu deh yang kemarin itu disebut krim dokter atau bukan. Aku sempet mikir buat pakai salah satu krim dokter lagi karena klinik dokter ini baru buka di kotaku. Jadi aku berpikir mau buat kesana treatment dan lain-lain, tapi untungnya aku nggak jadi karena ternyata krim itu baru aja dibahas sama dokter Grant dan dokter Lee. Jadi mereka ngerasa itu agak kurang aman, jadi aku nggak jadi beli. Dan aku cuma aku harus ngerawat wajahku sebisa mungkin, pokoknya aku harus ngertiin banget wajahku. Jadi ternyata jerawat itu muncul bukan karena wajah kita kotor aja. Ternyata kalau kita makan yang asal-asal itu wajah kita juga bisa nimbul jerawat. Dan kalau kita tidur juga nggak teratur, itu wajah kita bisa berjerawat juga gitu. Nah, aku juga baru sadar ternyata aku itu mulai berjerawat saat bobot badan aku itu naik. Jadi saat porsi makan aku tuh udah nggak keatur. Jadi bayangin aja, aku harus ngomong berat badan, sorry. Dari berat aku yang 45 kilo itu naik sampai 65 kilo. Dan saat naik berat badan itu wajahku juga ikut bertambah jerawatnya. Jadi saat aku teliti, setiap aku sesudah makan makanan yang pedas, di sebelah sini, di hidung sini itu bakal kering, dan di bagian dagu itu bakal timbul jerawat. Nah, saat aku makan makanan yang manis, bakal timbul jerawat di bagian sini. Dan saat aku insomnia dan tidur aku nggak cukup, juga keluar jerawat dari sini. Nah, jadi aku mulai memperbaiki pola hidup aku. Pola hidup. Jadi aku mulai memperbaiki pola hidup, tidur nggak mau di atas dari jam 11 malam. Aku nggak mau. Dan makan makanan, untuk makan makanan, kalau dulu makan seblak makan sate makan bakso jadi aku kurangin. Misal dulu setiap hari aku bisa jajan, kalau sekarang enggak. Mungkin 4 hari sekali atau seminggu sekali aku mau jajan. Biasanya aku makan donat itu bisa 5 atau 6, itu aku kurangin jadi 1 atau 2. Dan aku perbanyak minum air putih. Nah, untuk sekarang skincare yang aku pakai tetap sama. Skincare harian itu aku pakai cleanser 2 in 1,
cleanser and toner dari Safi. Setelah itu aku pakai toner. Setelah pakai toner aku pakai essence. Setelah pakai essence udah deh. Nah, ada yang sering keliru juga. Jadi ada orang kalau lagi jerawatan itu bener-bener wajahnya tuh nggak dipakein apa-apa. Itu salah guys. Itu salah menurut aku ya, itu salah. Karena wajah kita itu masih butuh pakai toner, masih butuh pakai cleanser, terus masih butuh pakai sunscreen. Itu masih butuh wajah kita. Kita cuma tinggal ngurangin pakai make up. Pakai make up boleh aja, tapi pastiin kalian bersihin make upnya itu bener-bener bersih banget, biar sisa-sisa make up itu nggak numpuk dan malah nimbulin jerawat. Itu sih. Kalau untuk jerawat itu aku saranin kalian double cleansing. Itu belum maksud aku double cleansing itu kalian harus pakai cleanser apa ya cleanser make up, tapi yang bahannya itu susu yang lembut. Dan kalau bisa kalian kayak gini aja pakai tangan, baru diusap pakai kapas. Dan jangan terlalu sering pegang wajah kalian guys, jangan terlalu sering pegang wajah kalian. Nah, untuk skincare mingguan itu aku pakai masker dari Shalom atau dari Himalaya. Aku pakai itu, aku selang-seling. Misal 3 hari sekali aku pakai Shalom, kemudian 3 hari kemudian aku pakai dari Himalaya. Itu aja sih. Terus seminggu 1 kali aku scrub wajahku. Aku kalau scrub wajah nggak mau cari scrub yang kasar banget karena kulit aku sensitif itu. Jadi aku pakai scrub yang halus banget. Nah, ini juga kalau kalian lagi radang, wajah kalian lagi meradang, jangan pernah pakai scrub. Oke, kalian boleh scrub di bagian-bagian yang nggak ada jerawat, tapi pada saat bagian jerawat itu jangan di scrub karena itu bakal nimbulin radang yang lebih parah lagi. Oke, sorry kalau ngomong aku berlibet-libet karena ini masih baru. Aku harap kalian bisa ambil kesimpulannya, ambil pelajarannya. Semoga kita para pejuang acne itu bisa menemukan titik terang kita. Semangat. Annyeong, jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe.